Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidupku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tangan, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidupku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, Rajaku. Haleluya. Ya lama-lama ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu peliharaku, Dia baik bagiku. Walau dalam cobaan semuanya mendatangkan kebaikan, ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Haleluya, haleluya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Shalom. Terpuji-pujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan, Bapa yang Maha Kuasa, dengan tidak terbatas kuasanya bagi kita untuk melindungi kita, menaungi kita. Saudara terkasih, apapun keadaan kita, walau dalam beban, masalah, persoalan kehidupan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan memelihara kita oleh karena iman kita. Saudara terkasih, senang sekali pada pagi menjelang siang ini kita lewat udara berjumpa, sebab kuasa Tuhan tidak terbatas. Saudara terkasih, di mana firman Tuhan disampaikan, di situ ada kuasa Tuhan oleh Roh Kudus yang bekerja bagi kita. Saudara terkasih, sebab itu dimanapun kita berada, saudara terkasih,
Jika kita hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam kekuatan kuasa Tuhan, saudara terkasih. Sebab firman Tuhan itu adalah cahaya kemuliaan Yesus Kristus, itu gambaran Allah itu sendiri. Sebab itu saudara terkasih, biarlah firman itu menjadi milik kita, menjadi rema dalam hati kita. Itulah harta yang sungguh berharga, yang senantiasa menuntun kita ke jalan yang benar, ke jalan yang kekal, asal kita dengan setia dan taat melakukannya, saudara terkasih. Jangan bimbang, jangan ragu, sebab orang bimbang seperti gelombang air laut yang ditiup oleh angin, dan orang bimbang tidak akan mendapat apapun yang diinginkannya, saudara terkasih. Saudara terkasih, kita harus bertekun di dalam iman, harus taat dan setia. Kita telah ditebus oleh darah Yesus Kristus Tuhan. Tidak sampai di situ, kita harus bertekun di dalam firman, taat dan setia di dalam firman Tuhan. Jangan goyah, jangan ragu, saudara terkasih, teguh dalam iman, dan kita harus mengejar hikmat dan perolehlah hikmat agar kita memperoleh pengertian akan pengenalan akan Tuhan, agar kita dapat berjalan di dalam kebenaran, hidup di dalam kekudusan, menjauhi segala kejahatan, hidup menurut Taurat Tuhan, saudara terkasih. Sebab dunia ini adalah gelap, saudara terkasih. Dunia ini adalah penuh dengan tipu daya, muslihat iblis. Jika kita tidak hidup di dalam firman Tuhan, tidak hidup di dalam kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kita menjadi ranting yang tidak melekat pada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus. Kita akan diseret, kita akan dirampas oleh iblis yang bekerja di angkasa, yang bekerja di antara orang durhaka, saudara terkasih. Iblis bekerja di dalam setiap tubuh orang-orang durhaka melalui keinginan daging, nafsu, percabulan, iri, dengki, keserakahan, pesta pora, makan minum, kawin mengawinkan. Semuanya itu, saudara terkasih, daripada dunia. Sebab itu kita harus senantiasa bertekun di dalam iman, bertekun di dalam firman Tuhan, agar kita hidup di dalam roh dan kebenaran, hidup senantiasa dikuduskan, disucikan, sebab kita telah dibenarkan oleh kasih karunia dan kita telah ditebus oleh darah Yesus Kristus Tuhan. Sebab itu jangan kita bermegah akan apa yang ada pada kita, baik harta, pangkat, ataupun apa yang ada pada diri kita. Tetapi biarlah kita bermegah di dalam Yesus Kristus Tuhan, keselamatan kita yang membawa kita oleh iman kita yang senantiasa disempurnakan oleh Roh Kudus untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Saudara terkasih, pada hari ini saya mau berbagi firman yang tertulis di Yudas 1 ayat 5b, saudara terkasih, yang menjadi peringatan bagi kita anak-anak Tuhan, saudara terkasih, yang dimana kita harus mengerti bahwa Israel yang diselamatkan dari Mesir, tapi sekali lagi Tuhan membinasakan mereka yang tidak taat dan setia. Begitu juga Lucifer, saudara terkasih, yang di dalam kerajaan surga mereka sebagai malaikat yang memuji, menyembah Tuhan, keluar dari batas-batas mereka meninggikan hati, meninggikan diri, sehingga mereka dijatuhkan ke bumi, dimasuk ke dalam kegelapan untuk menerima hukuman pada hari Tuhan, yang penghakiman yang akan datang, saudara terkasih. Baiklah, saya akan membacakan firman Tuhan Yudas 1 ayat 5. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semua itu dan tidak meragukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umat-Nya.
dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya, dan bahwa menahan yang tidak percaya, dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi ia meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan yang tidak wajar, telah menanggung segala siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Amin. Saudara terkasih, inilah firman Tuhan, di mana firman Tuhan berkata, kita anak Tuhan di akhir zaman harus mengambil pelajaran daripada kisah Israel yang diselamatkan keluar dari Mesir, saudara terkasih. Tetapi dalam perjalanannya keluar dari Mesir, saudara terkasih, mereka banyak yang binasa di padang gurun, ya saudara terkasih. Mengapa? Karena mereka setelah diselamatkan, tapi mereka banyak bersungut-sungut, saudara terkasih, mencobai Tuhan, hidup di dalam hawa nafsu. Mereka bersungut-sungut kepada Musa, mengapakah engkau Musa membawa kami ke padang gurun, di mana tidak ada bawang pre, tidak ada makanan-makanan yang serupa seperti di Mesir, kata mereka, saudara terkasih, yang sering dimakan di Mesir. Tidak ada bawang pre, mentimun, tidak ada wortel, tidak ada makanan-makanan yang di Mesir, sedangkan di padang gurun kami hidup dengan tidak membawa apa-apa, tetapi Tuhan memelihara mereka, saudara terkasih. Tuhan mendatangkan makanan-makanan mana dari langit, saudara terkasih. Kasut mereka tidak rusak, baju mereka tidak rusak. Mereka minum dari air yang dikeluarkan dari batu karang. Mereka makan, saudara terkasih, roti mana. Mereka tidak kelaparan. Mereka disertai dengan tiang awan, tiang api, saudara terkasih. Mereka melewati laut Teberau, saudara terkasih, waktu mereka dikejar oleh orang Mesir. Musa mengangkat tongkatnya dan laut Teberau terbelah dan mereka dapat berjalan menyeberangi laut itu. Sedangkan orang Mesir, saudara terkasih, binasa ketika mereka mencoba mengejar orang Israel, saudara terkasih. Tetapi orang Israel binasa di Mesir, di gurun pasir. Kenapa? Walaupun mereka telah mengalami banyak mujizat ketika dikeluarkan dari orang Mesir, saudara terkasih, tetapi mereka di padang gurun masih bersungut-sungut, masih bebal kepala batu, saudara terkasih, sehingga mereka binasa, saudara terkasih. Ini menjadi gambaran bagi kita anak-anak Tuhan di akhir zaman. Begitupun kita pada akhir zaman ini, jika kita sudah diselamatkan, sudah terima Tuhan Yesus Kristus, kita dalam perjalanannya, kita bagaikan berjalan di padang gurun, saudara terkasih. Tidak ada taburan, tidak ada taburan, saudara terkasih. Kita hidup bukan makin senang, saudara terkasih. Kita harus memikul salib, harus kita menderita sama seperti Yesus Kristus menderita. Bahkan kita harus mati sama seperti Yesus, agar kita kelak juga dibangkitkan sama seperti Yesus Kristus Tuhan. Saudara terkasih, inilah gambaran kita di akhir zaman. Begitu juga kita harus bergambar kepada Lucifer, menjadi gambaran bagi kita, di mana Lucifer yang melampaui batas-batasannya, saudara terkasih. Ia meninggikan hati dan ingin menjadi sama dengan Tuhan, saudara terkasih, sehingga ia dipindahkan, saudara terkasih, ke tempat yang gelap, di mana di tempat yang paling gelap untuk menerima penghakiman yang akan datang, penghakiman yang besar itu, saudara terkasih. Sama seperti Sodom dan Gomora, saudara terkasih. Ini menjadi pelajaran kita, anak-anak Tuhan di akhir zaman, di mana
Sodom dan Gomora melakukan percabulan dan mengejar nafsu yang lain, saudara terkasih, nafsu yang apa itu? Nafsu-nafsu yang tidak wajar, saudara terkasih, sehingga Tuhan menurunkan bara api dan belerang, saudara terkasih, bagi orang-orang Sodom dan Gomora dan sekitarnya. Inilah yang menjadi pelajaran bagi kita, saudara terkasih, sebagai kita anak-anak Tuhan dalam menjalani hari-hari hidup ini, saudara terkasih. Hari-hari semakin sukar, keadaan manusia mementingkan sendiri, saudara terkasih. Yang jahat semakin jahat, yang kudus semakin kudus saja, saudara terkasih. Sebab itu kita jangan mengikuti jalan Kain, saudara terkasih. Jangan kita mengikuti jalan Kain. Dan karena kita mau mencari untung, jangan kita disesatkan seperti jalannya si Bileam, saudara terkasih, yang mencari untung, saudara terkasih, atas perintah Balak untuk menyampaikan berita kepalsuan untuk upah yang diberikan Balak kepada Bileam, saudara terkasih. Dan janganlah kita binasa karena kedurhakaan seperti Korah, saudara terkasih, yang dimakan oleh bumi, tanah yang terbelah karena mereka Korah durhaka kepada Musa, saudara terkasih. Sebab Korah tidak menghargai Musa sebagai hamba Tuhan. Korah menentang Musa, saudara terkasih, sebagai alat Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saudara terkasih, sehingga ia mati ditelan oleh bumi. Begitupun kita, saudara terkasih, jangan kita tidak menghargai hamba-hamba Tuhan. Saudara terkasih, kita harus menghargai hamba Tuhan. Jangan kita durhaka seperti Korah sehingga ia mati dimakan ditelan oleh bumi. Jangan kita menuruti jalannya Kain yang membunuh adiknya sendiri karena ada iri dengki, saudara terkasih, kepada adiknya sendiri sehingga ia membunuh adiknya, saudara terkasih, sehingga adiknya itu mati dan darahnya pun menjerit kepada Tuhan. Sebab Habel itu adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Jangan kita seperti Bileam yang karena upah menerima saran dari Balak untuk memberitakan berita palsu kepada Israel, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, kita anak-anak Tuhan di akhir zaman, gambaran kita adalah Israel yang keluar dari Mesir, tapi Tuhan membinasakannya sekali lagi karena mereka tidak taat dan setia. Dan kita harus merendahkan hati, merendahkan diri, sebab Lucifer yang memuji menyembah Tuhan tetapi melampaui batasan-batasan mereka, ingin menjadi sama dengan Tuhan, sehingga mereka dicampakkan dari tempatnya kepada dunia yang penuh dengan kegelapan, saudara terkasih. Apalagi di akhir zaman ini, saudara terkasih, akan timbul pengejek-pengejek yang mengejek, saudara terkasih, orang yang mengejek hamba-hamba Tuhan, mengejek para saksi-saksi Tuhan. Itu orang-orang yang hidup di dalam hawa nafsu tanpa Roh Kudus, yang hidup menurut hawa nafsu, saudara terkasih, yang kepentingannya sendiri, mementingkan dirinya sendiri, saudara terkasih, di mana tidak ada Roh Kudus di dalamnya, hidup dalam memuaskan hawa nafsu, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, kita di dalam tengah-tengah dunia yang gelap ini, kita harus membangun diri kita ini, saudara terkasih, membangun iman kita dari hati yang suci, membangun iman kita. Kita harus bertekun di dalam doa, saudara terkasih. Bangunlah dirimu sendiri dengan iman yang suci, dengan hati yang suci, saudara terkasih. Jangan kita menghakimi orang lain, saudara terkasih. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Jaga perkataan, sebab jika kita mau melihat hari yang baik, hidup yang baik, kita harus menjaga perkataan kita ini, dan kita harus menjaga hati kita. Sebab dari sinilah terpancar kehidupan. Sebab dari hatilah timbul pikiran,
sehingga ada perbuatan-perbuatan yang mencemarkan tubuh kita, saudara terkasih. Seperti Sodom dan Gomora, saudara terkasih, yang hidup dalam percabulan, yang mengajar hawa nafsu yang tidak wajar, saudara terkasih. Mereka mencemarkan, mereka bermimpi-mimpi, saudara terkasih. Orang yang bercabul ini punya mimpi-mimpi yang tidak-tidak, saudara terkasih. Semua itu mencemarkan tubuh mereka dan menghina kuasa Allah yang tidak terbatas dan menghujat kemuliaan surga, saudara terkasih. Sebab itu, saudara terkasih, kita harus berjaga-jaga. Jangan sampai kita mencemarkan diri kita dan menghina kuasa Allah dan menghujat kemuliaan segala yang ada di surga oleh karena kita bermimpi-mimpi dalam percabulan, saudara terkasih. Percabulan itu yang tidak wajar, oleh percabulan yang mengejar hawa nafsu yang tidak wajar, misalnya LGBT, lesbi, saudara terkasih, homoseksual. Mereka semua itu bermimpi-mimpi yang mencemarkan tubuh mereka dan menghina kuasa Allah, dan segala kemuliaan yang ada di surga pun dihujat, saudara terkasih. Sebab itu di akhir zaman ini, kita, saudara terkasih, sebagai anak-anak Tuhan harus berjaga-jaga, saudara terkasih. Harus membaca firman Tuhan, menjadi pelajaran, menjadi cermin di dalam hidup kita. Bangsa Israel yang keluar dari Mesir, tetapi Tuhan sekali lagi membinasakan mereka karena ketidaktaatan mereka. Lucifer yang dengan kesombongannya melampaui batas-batas mereka, ingin sama dengan Allah, sehingga mereka dicampakkan ke dalam kegelapan. Sampai pada penghukuman itu yang besar itu akan datang, saudara terkasih. Kita harus, saudara terkasih, bercermin agar kita dapat, saudara terkasih, menjadi terang, menjadi garam dimanapun kita berada. Kita memandang Yesus Kristus Tuhan, saudara terkasih, yang telah mati, yang merendahkan diri, yang telah mengosongkan dirinya menjadi sama, menjadi manusia. Sebagai manusia ia telah mati di kayu salib, saudara terkasih, dengan bermahkotakan duri, disalib dengan dipaku dan ditombak, saudara terkasih. Kita harus memandang kepada Yesus Kristus Tuhan, saudara terkasih, yang telah menjadi kepala, saudara terkasih, yang menjadi imam besar kita, yang turut merasakan segala penderitaan kita. Jangan kita memandang kepada contoh-contoh yang dilakukan oleh Kain, misalnya, saudara terkasih. Itu jangan kita contoh, saudara terkasih, sebab telah terjadi. Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora oleh karena dosa percabulan dan hawa nafsu yang tidak wajar. Begitu juga zaman Nuh, kawin mengawinkan, makan dan minum, pesta pora. Itu semata-mata tidak mencari kerajaan Allah, tidak mencari kebenaran Allah, tidak dalam hidup takut Allah, dan tidak hidup di dalam kekudusan, tetapi hanya hidup dalam kawin mengawinkan, pesta pora, makan dan minum, saudara terkasih, sehingga Tuhan tidak ada di dalam hati mereka. Tuhan ada di luar hati mereka, saudara terkasih, sehingga Tuhan murka, saudara terkasih. Tetapi Tuhan melihat Nuh dan keluarganya adalah hamba yang setia, sehingga Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan, dan Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat kapal di atas gunung karena Tuhan mau membinasakan manusia dan alam sekitarnya, saudara terkasih, agar Nuh selamat ketika Tuhan membinasakan, untuk Nuh
menjadi lebih banyak, dan kitalah keturunan-keturunanmu, saudara terkasih. Sebab itu saudara terkasih, terlebih lagi di akhir zaman ini, jangan bermain-main saudara terkasih. Hari-hari semakin jahat saudara terkasih. Iblis mencurahkan dosa hawa nafsu saudara terkasih lewat apapun, baik lewat HP, bahkan dari orang-orang yang terdekat kita, baik dalam daging kita, saudara terkasih, lewat keinginan-keinginan mata, keinginan daging, semuanya dipakai iblis untuk kita diseret kepada dia, untuk dijadi budaknya, agar kita hidup di bawah kutuk dosa, kutuk maut. Sebab iblis itu adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa saudara terkasih. Sebab itu kita harus mencari hikmat, peroleh hikmat agar kita peroleh pengertian, dan hiduplah di dalam takut akan Tuhan, hiduplah di dalam penyertaan Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan, buka hati, terima firman Tuhan, terima Yesus Kristus, terima Roh Kudus itu yang memimpin kita untuk berjalan dalam kebenaran. Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang tidak terbatas saudara terkasih, Roh yang menciptakan langit dan bumi. Sebab itu saudara terkasih, jangan kita takut, jangan kita bimbang, sebab kita adalah anak-anak Allah. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan saudara terkasih. Di mana ada Roh Allah, di situ ada damai sejahtera dan sukacita. Sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan telah menerima Roh Allah itu. Sebab itu kita bukan lagi saudara terkasih hamba, tetapi kita adalah anak-anak Allah. Saudara terkasih, hamba-hamba Allah, imam-imam Allah saudara terkasih. Sebab itu bersukacitalah apapun keadaan kita saudara terkasih. Kita bersyukur kita mempunyai Allah, mempunyai Tuhan yang menyertai kita, Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach Elohim, Tuhan yang kekal, yang maha kuasa, tidak terbatas kuasanya untuk menolong kita, melindungi kita, oleh karena iman kita, agar kita sempurna, tidak kekurangan, tidak bercelah, sampai pada keselamatan yang dinyatakan di akhir zaman. Kiranya saudara terkasih, biarlah apapun keadaan kita, masalah, persoalan, sakit, penyakit, saudara terkasih, biarlah itu menjadi alat bagi kita untuk menguji iman kita, agar kita semakin berseru kepada Tuhan, semakin berharap kepada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, semakin dekat kepada Tuhan. Jangan kita karena ada sakit penyakit kita bersungut-sungut, saudara terkasih, menggerutu. Itu karena kita mempunyai hawa nafsu, saudara terkasih. Tetapi matikanlah segala keinginan daging dan keangkuhan hidup. Sebab firman Tuhan, keinginan daging itu membawa pada kebinasaan. Barang siapa yang menabur di dalam daging, ia akan menuai kebinasaan. Tetapi barang siapa yang menabur di dalam Roh, ia beroleh kehidupan yang kekal. Barang siapa yang hidup di dalam Roh, ia mematikan daging. Sebab daging ini akan binasa, saudara terkasih. Hidup manusia hanya sampai 70 tahun. Jika mereka hidup 80 tahun, bahkan 90 tahun, kemegahannya adalah kesukaran, penderitaan saja, saudara terkasih. Sebab itu saudara terkasih, jangan kita merasa nyaman di dalam dunia yang gelap ini, saudara terkasih, tetapi carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara terkasih. Jangan kita mencari perkara-perkara dunia ini jika kita telah dilahirkan oleh kebangkitan Yesus Kristus Tuhan. Sebab hidup kita telah tersembunyi di dalam Allah, di dalam Yesus Kristus. Sebab itu carilah perkara yang di atas, jangan perkara yang di bumi, saudara terkasih. Sebab perkara yang di bumi ini adalah perkara-perkara daging, perkara-perkara yang menyeret kita terikat
akan dosa, bahkan kita terbelenggu. Saudara terkasih, biarlah sampai di sini firman Tuhan ini, dan biarlah damai sejahtera Allah, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Tuhan, dalam persekutuan yang manis, penghiburan kuat kuasa Roh menyertai kita hari ini, sekarang, sampai selama-lamanya. Shalom.